So, hello guys, balik lagi sama gue Danime. Dan di video kali ini sepertinya kalian masih akan mendengarkan bacotan gue ya mengenai kehidupan bersosial kita. Sebenernya gue belum tahu nama kontennya apa ya. Gue bingung nih mikirin nama kontennya bakal jadi apa nih kalau bacotan gue ini. Gini deh. Jadi kalau kalian punya saran buat nama kontennya, kalian langsung aja deh terjun di kolom komentar ya. Ntar yang paling bagus paling gue ambil namanya buat mungkin konten berikutnya. Kalau gue bikin bacotan lagi, gue bisa pakai nama konten itu guys ya. Oke, jadi di video kali ini gue akan membahas seputar dunia games lah ya. Oke, di sini gue akan membahas ciri-ciri game online yang bakal jadi dead game, bahkan sampai penutupan server guys ya. Jadi akhir-akhir ini banyak banget game yang online yang ditutup servernya di Indonesia ya kan. Dan yang baru-baru ini dari pihak Game School yang katanya ya game warnet Lost Saga resmi ditutup nanti pada tanggal 30 Juni 2020 mendatang guys ya. Itu udah mungkin sekitar 9 tahun menemani kita ya di server Indonesia Lost Saga ya. Itu game zaman gue SMP tuh, balik sekolah langsung ke warnet bang sejam. Karena waktu itu gue sekolah itu sampai sore guys ya. Dan gue nemu nih gue nemu satu berita yang bikin heboh banget ya kan. Nggak heboh banget sih kayaknya, mungkin baru kali ya, baru gue taunya sih baru sekarang gitu loh. Katanya game Free Fire katanya bakal ditutup sama pemerintah tuh. Mampus gak lo ha? No more Free Fire. Gak usah dibawa ke hati, gue cuma bercanda, santuy aja. Karena berita ini sudah dikonfirmasi sama pihak Garenanya, itu adalah berita hoax guys ya. Jadi santuy aja kalian player Free Fire ya, kalian masih bisa menikmati layanan dari game Free Fire guys. Santuy aja guys ya, tadi gue cuma bercanda, gak usah dimasukin ke hati. So yang bakal gue bahas di video ini adalah ciri-ciri game online yang bakal jadi dead game bahkan sampai ke penutupan server. So gak usah lama-lama, sebelum kita masuk ke pembahasannya pastiin dulu lu dalam keadaan santuy. Kalau udah santuy jangan lupa buat subscribe dulu ya. Gue kasih waktu 3 detik, 1, 2, 3. Oke sip, thank you yang udah subscribe. So let's go. So di urutan pertama ada yang namanya cheat. Kalian nih udah pasti kesel banget. Kalian sih udah pasti ngerti banget apa yang namanya cheat ya kan. Dia pakai kayak pihak ketiga atau hal lainnya lah, pokoknya cheat lah, ilegal dalam sebuah game itu. Kalian pasti kesel banget ya kan. Kalian lagi santuy ya kan, lagi push rank ya kan bareng sama teman-teman kalian, terus tiba-tiba kalian ketemu lawan yang nge-cheat kan, kayak anjing gak sih? Bawaan tuh jadi malas gitu loh. Kalian tuh pasti ngerasain kayak anjing, lawan cheater malas banget gitu loh. Nah, cara mengatasi hal ini salah satunya adalah nge-report lawan. Tapi gue yakin hal ini gak membuat kalian puas dengan apa yang terjadi dengan kalian gitu loh. Kalian adalah korban cheater ya kan. Dan si korban cheater ini sebenarnya dia punya 3 opsi. Yang pertama itu si santuy ya kan. Kita anggapnya si santuy. Jadi dia tuh enjoy the game aja ya kan. Kalau ada yang nge-cheat ya tinggal report, sisanya biar GM yang ngurusin gitu loh. Yang kedua, ya udahlah, akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan game tersebut. Ya udah gue uninstall lah, bodo amat, gue gak komen lagi karena banyak cheat gitu loh. Dan yang ketiga adalah si pendendam. Akhirnya si korban cheater ini jadi ngikut nge-cheat guys ya. Jadi demi membalaskan dendamnya ya, dia gak sudi dia jadi korban cheat. Akhirnya dia nyari tahu gimana cara nge-cheat, akhirnya dia nge-cheat, dia malah ikut-ikutan nge-cheat. Dan hal ini pastinya membuat lingkungan game tersebut sedikit demi sedikit hancur dan berujung pada penutupan server karena kehilangan banyak banget player yang menjadi korban cheater tersebut ya guys ya. Dan itu udah gak sehat lagi sih, lingkungan gamenya tuh udah gak sehat gitu loh. Pokoknya itu lingkungan udah hancur banget lah lingkungan game itu, dan akhirnya berujung pada penutupan server. Di poin kedua ada kondisi server, itu semacam lagging ya kan, habis itu trouble dan lain-lain ya guys ya. Dan masalah idan ini adalah masalah server sih sebenarnya. Kalau kalian main pasti kalian biasanya ngalamin nggak bisa login ya kan, stuck di loading ya kan, stuck di login karena servernya lagi trouble dan semacamnya. Atau kalian biasanya mengalami nge-lag saat main, yang biasanya adalah masalah pada server, masalah server yang gak kuat ngangkat, atau biasanya pada jaringan yang kalian gunakan gitu loh. Hal ini pasti membuat player gak nyaman untuk bermain, dan akhirnya akhirnya mereka meninggalkan game tersebut walaupun tidak se-impact poin pertama yaitu cheat. Di poin ketiga ada toxic ya, Sara atau flaming. Ini udah menjadi apa ya, di era sekarang tuh game online tuh banyak banget kalian bakal menemukan kata-kata toxic semacam ya kayak hewan-hewan lah ya.
kan monyet segalanya. Dan ketiga hewan ini ya itu udah jadi basic bacotan toksik yang biasa kita temukan di game-game online zaman sekarang gitu loh. Dan hal ini lebih ke arah komunitas sosial game ya sih. Jadi kita sebagai makhluk sosial layaknya di dunia nyata ya kan, hubungan antar gamer sangat memiliki peran yang sangat penting banget sih demi kehidupan game tersebut itu. Itu udah kayak menjadi sebuah ikatan sih untuk menjadikan game tersebut itu terlihat hidup gitu loh. Kalau kondisi suatu komunitas game ini udah mulai busuk ya guys ya, udah sampai menimbulkan konflik sosial antar sesama gamers dan terus menimbulkan keresahan hingga kebencian, pastinya banyak banget players yang akhirnya memutuskan untuk meninggalkan game online tersebut karena merasa nggak nyaman di lingkungan game yang sedang dia mainkan karena udah mulai toksik, udah busuk gitu komunitasnya guys ya. Di poin keempat ada penipuan ya. Dan yang ini pasti udah banyak banget ya korban phishing atau penipuan lainnya semacam jual akun dan lain-lain gitu kan, atau kayak top up ilegal dan lain-lain, dan akhirnya kedetek sama sistem dan akhirnya akun lo ke-ban gitu. Dan ini kasus penipuannya sebenarnya bukan cuma duit cuy ya. Ini akun game kalian aja bisa dihabek sama mereka-mereka yang berhasil untuk menipu-nipu kalian gitu loh. Kalau kalian nggak teliti pada saat transaksi itu bisa aja kalian kehilangan duit lah atau akun game kalian kehack dan lain-lain lah. Jadi hal ini mempengaruhi banget image dari game online tersebut gitu. Ini mempengaruhi image banget sih. Dan kalau menurut gue hal ini bisa ditanggulangi dari kita sendiri sih. Tadi kita benar-benar hati-hati saat melakukan transaksi in-game, sangat penting demi kenyamanan kalian gitu. So, jadi dari keempat hal di atas yang tadi gue jelasin, alangkah baiknya ya kalau lu cinta banget sama gamenya, cinta banget sama komunitasnya ya, lu harus benar-benar bijak dalam bermain game maupun lu bersosial dengan gamers lainnya gitu loh. Apalagi sebentar lagi kita bakal kedatangan game baru ya. Kalian udah pasti tahu ya, dari Riot Games, yaitu League of Legends Wild Rift ya. Ini kira-kira bakal rame guys. Dan mungkin itulah beberapa ciri-ciri game online yang bakal jadi dead game, bahkan sampai ke penutupan server yang bisa gue jelasin ke kalian guys ya. Kalau kalian punya ciri-ciri lainnya silahkan langsung aja tambahin di kolom komentar. Dan ya udah gitu aja. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe, dan nyalain lonceng yang ada di sebelah kanan subscribe. Kalau kalian suka dengan video pembahasan kali ini, jangan lupa buat di like. Kalau nggak suka di dislike aja nggak apa-apa. Gue Danime dan see you on next video. Bye bye.